Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insyaallah akan sedikit menjelaskan tentang keistimewaan ibadah daripada Nabi Daud alaihissalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan kitab Mukhtarul Akadim bagian hadis yang ke-36. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbus sholati ila Allah ta'ala sholatu Dawud wa ahabbus siyami ila Allah siyamu Dawud wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudasahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ahabbu sholati utawi luwih senenge sholat utawi luwih senenge sholat ilallahi marang Gusti Allah ta'ala alemaha luhur sapa Gusti Allah iku sholatu Dawud sholat Nabi Dawud. Jadi sholat yang disukai, yang disenangi oleh Allah ialah sholatnya Nabi Daud. Mungkin kita sebagai umat Islam wajib mengimani atas kenabian dan kerasulannya Nabi Daud. Sebab Nabi Daud ini salah satu nabi yang keturunan dari Bani Israel, termasuk 25 nabi dan para rasul. Ya wajib kita imani. Ada yang tahu Nabi Daud urutan berapa dari 25 itu? Nabi Daud ini merupakan urutan yang ke-17 setelah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud. Nabi Daud. Ini Nabi Daud. Urutan ke-17 dari 25 nabi dan para rasul. Lagi zaman pengen para nabi atau ujian. Saking istilah. Kenapa wong pengen setiap kali ada ilmu pengetahuan itu dienggo di ujian dalam rangka ingetaken Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Zulkifli, Musa, dan seterusnya. Tapi begini, karena apa orang yang diujian? Orang didola. Tapi yang jelas Nabi Daud adalah urutan 17 setelah Nabi Musa, Harun, Daud, Sulaiman. Ini dan Nabi Daud ini salah satu nabi yang amat taat dalam beribadah.
Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad mengistimewakan dan menjunjung tinggi ibadahnya Nabi Daud. Salah satunya adalah tentang sholat Nabi Daud. Makanya Nabi menyampaikan dalam hadisnya, ahabbus sholati ilallahi ta'ala sholatu Daud. Sholat yang paling disukai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Ini Kanjeng Nabi yang menyampaikan. Kanjeng Nabi. Mengapa sampai-sampai sholatnya Nabi Daud ini dianggap paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang menyampaikan Nabi sendiri. Nabi sampai mengistimewakan, sampai menjunjung tinggi ibadah sholatnya Nabi Daud. Maka dalam keterangan di sana, Nabi Daud ini salah satu nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimana ketaatan beliau ini, seorang Nabi Daud? Beliau memiliki atau mempunyai kekuatan dalam beribadah. Kekuatan dalam beribadah. Kekuatan dalam beribadahnya bagaimana? Nanti. Bismillah kaya sholatnya Nabi Daud. Terus wa ahabbus siyami lan utawi luwih senenge puasa ilallahi marang Gusti Allah iku siyamu Daud, puasane Nabi Daud. Ternyata sholat yang disukai Allah, sholatnya seperti Nabi Daud. Sholatnya seperti apa? Terus puasa yang disukai oleh Allah adalah seperti puasanya Nabi Daud. Ini salah satu keistimewaan dan kelebihan yang ada pada diri Nabi Daud. Terus sholat dan puasanya yang seperti apa? Sampai-sampai Nabi kita mengistimewakan, menjunjung tinggi atas ibadahnya Nabi Daud ini. Wa kana lan ana sapa Nabi Daud iku ya namu sare sapa Nabi Daud. Sare iki khusus bagi bahasane wong kang mulia, orang-orang yang kita anggap mulia. Iki bahasa sare. Sare itu jarang kene turu. Sare iki turu. Ya tidur. Sunda sare. Sare Sunda. Betul. Bahasa promo Inggil sare iki. Sare rada sore maning film. Rada sore maning turu. Rada paling ke sore maning lokor. Ada bintang kolor. Kadang-kadang jadi ada posisi bagian ya. Ya para nabi, para ulama, para kiai bahasa sare. Bahasa yang kita sih ahli ibadah film. Bayangkan kalau turun. Yes. Wa kana lan ana sapa Nabi Daud iku ya namu sare turu film sapa Nabi Daud. Filme sarene dispalaini ing separo wengi. Ya Allah. Iki kaitan karo ibadah Nabi Daud. Nabi Daud ketika tidur itu mulai tidur ini setengah malam. Setengah malam kalau kene jam pira ya? Jam 12 sebelum ya.
Dikene mulai bengi jam pira jam 6. Mulai petang ya jaga jam 6 ya, mulai petang ya. Terus namun jam 6 ketemu di Rolas. Tengah. mulai petang ya jaga ini kan di Indonesia. Yang tapi yang jelas Nabi Daud ini mulai tidur di ini setengah malam hari atau pertengahan malam separuh dari ya kurang lebih antara jam 11 jam 12 kalau kita ukur di negara kita Indonesia. Ini wakana yana unis ini turune Nabi Daud itu separuh pertengahan malam setengah malam. Kemudian wayamu lan jumeneng sapa Nabi Daud jumeneng iki ngadeg tangi iki yaku mukia mulai yaku iki tangi bangun mendirikan sholat malam wayaku mulan jumeneng wengi sapa Nabi Daud sulusahu ing sepertigane wengi separone wengi sepertigane wengi iki jam 3 kurang lebih sepertiga malam beliau Nabi Daud bangun untuk melaksanakan atau mendirikan sholat malam. Mendirikan sholat malam. Memang udah kalau kita bagi dalam semalam ini sepertiga malam yang pertama itu mulai jam 11, berarti jam itu ya. Jam itu. Jadi malamnya kita ini, semalamnya kita ini dibagi menjadi 3. Sepertiga malam jam 7 atau jam 11 sampai jam 20 sampai jam 22. Berarti jam 8 jam 9 jam 10. Sepertiga malam pertama. Kemudian sepertiga malam kedua yaitu jam 11 sampai jam 1 malam. Rolas hiji. Dan sepertiga terakhirnya itu jam 2, jam 3, jam 4. Jadi sewengi itu dibagi telur, dibagi sepertiga malam. Ini sepertiganya Nabi Daud pada bagian sepertiga yang kedua. Pada bagian sepertiga yang kedua. Jadi sepertiga malamnya ini beliau bangun. Ya kurang lebih kalau kita gambarkan di waktu kita ya jam 2 atau jam 3. Nabi Daud tani jam separuh malam turu sepertiga tani. Berarti diperkirakannya hanya tuh jam turu menginen. Kemudian waya namu lantu sopo Nabi Daud sudusahu ing seperenamnya beli. Separuh wengi turu sepertiga iki bangun tidur mendirikan sholat malam dan seperenamnya ini tidur turun mandi. Seperenamnya turun mandi. Berarti jam 4 turun dikit. Sedurunge subuh. Kayak dari apa? Makanya Nabi juga melakukan hal ini sama. Nabi juga pernah melakukan seperti ini. Jadi setelah sholat malam Nabi turun dikit. Harapan sholat subuh turun dikit. Ya 14 jam. Ya yang 12. Turun ketika waktu subuh masuk dia bangun. Inilah artinya apa? Perbuatan ibadah sholatnya Nabi Daud ini diikuti
dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya di sini bahwa Nabi Daud ini memiliki atau mempunyai kekuatan dalam beribadah, terutama yaitu melakukan sholat malam. Kekuatan beribadahnya, kekuatan ibadah yang diutamakan oleh Nabi Daud ini, kekuatan ibadah sholat malam. Ini yang dijunjung tinggi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia maulah separoh mengikago dulu seperti daya tani, seperti namanya turunan subuh tani. Bisa. Makanya ini perlakuan ibadah yang dianggap terbaik dan terberat. Wis turune jam separuh seperti taniman seperti turunan. Nah inilah yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini dilakukan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya bisanya ibadah kanjeng Nabi Daud ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita udah pastilah mungkin kita ini orang kuat. Jadi inilah yang dimaksud bahwa ibadah Nabi Muhammad ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti itu. Beda kayak kita. Maka kita wis turu terus kadang-kadang tuh belabasan sampai tak ada subuh. Bahkan kita tangin turu subuh keliwat. Ini kelasnya kita gitu. Iya lanjut kelasnya. Sedangkan Nabi Daud separuh mengi turu tangi maning turu maning kan. Inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab akeh-akeh wong bakal turune kurang, kadang-kadang seringnya balas dendam. Ada turu balas dendam. Nironi. Waktu bengi orang turu baik. Bengi meleh, awane turu awan iki nyaur waktu bengi orang turu. Yakin ya ada kelas-kelas kalong gitu. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu tidur. Kalau kita atur waktu tidurnya, insya Allah akan teratur. Jam sangat turun, insya Allah jam turun kali. Tapi ya mau jalan, ya Allah bangunkanlah kami pada waktu jam ini. Insya Allah kan. Syaratnya wudhu dikit dulu. Bakal harus wudhu, insya Allah kok kaligane anak sendiri kan. Kaligane gue tengah lilin. Jadi sambil mana sembahyang tahan. Nah ya ini caranya. Ini salah satu ibadah yang disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kanjeng Nabi juga mengalami hal demikian. Menjelang subuh beliau tidur, kemudian bangun lagi waktu sholat subuh. Ini sudah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Terus ibadah puasa yang disukai Allah itu adalah ibadah puasanya Nabi Daud.
puasanya Nabi Daud ini wayasumu lan puasa sapa Nabi Daud yauman ing dalam sakina wayutiru lan buka sapa Nabi Daud wa yauman ing dalam sakina puasane Nabi Daud wayasumu sauman. Jadi sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Setidak puasa, setidak orang puasa. Jadi ini puasa yang disukai oleh Allah. Di antaranya ialah puasanya Nabi Daud. Beliau satu hari berpuasa, satu hari tidak berpuasa. Coba bayangkan, sedina puasa, sedina orang puasa. Kuat tidak ya? Sedawannya umur. Ini dilakukan sepanjang tahun. Berarti kalau kita global bagi menjadi tua, berarti setengah tahun puasa, setengah tahun orang puasa. Namun dihitung ini, namun dibagi loro. Separuh tahun puasa, separuh tahun orang puasa. Cuma sing jadi masalah selang-selingnya nih. Si jadi abot. Silih berganti atau selang-seling. Selang puasa, seling orang puasa. Si jadi abot iki bisa ngatur ya. Sedina puasa, sedina orang puasa. Kayaknya kuat nih kelasnya kita. Kebablasan puasa bulan bulan puasa betul kan 60 Bukan juga kayak pinggirnya di TikTok ya. Senin puasa, Senin Kamis beora. Sedangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad diwajibkan puasa 1 tahun sebulan. Iya kan? Iya. Setahun sebulan wajib puasa. Sedangkan kesunahannya ada ayam bid, ada puasa mingguan berarti Senin, Kamis. Ada puasa bulanan 5, 13, 14, 15. Bukan pengen puasa harian, puasa Nabi Daud. Maka pengen puasa harian, sunai itu medu dipuasai Nabi Daud. Jadi ada puasa giliran kita. Tidak gilir puasa, tidak mandangin gilir orang puasa. Simpel gilir deh. Karena orang itu duit ya. Makanya puasa oleh Nabi Daud ini adalah merupakan puasa yang terberat. Iya, itu Paling abot laporan di Nabai. Inilah kekuatan ibadat yang dimiliki oleh Nabi Daud. Salah satu di antara sholat malam dan puasa setengah tahun. Puasa setengah tahun. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Kalau tidak puasa, ini puasa harian. Kategorinya masuk pada puasa harian. Sehingga sampai-sampai Nabi Daud dijunjung tinggi oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita sudah ketahui bersama banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Daud. Bahwa salah satu keistimewaan daripada Nabi Daud ini bahwa Nabi Daud ini adalah seorang nabi dan juga merupakan rajanya Bani Israel. Israel itu Pak negara Israel. Bani Israel itu Israel itu keturunannya sampai sekarang masih ada. Walaupun negaranya kecil, jadi kelicikannya paling tingkat tinggi, paling hebat kelicikan. Negara sepuluh tapi bisa lawan sejagat. Tingkat kelicikannya paling hebat. Itu tidak hebat. Ini Bani Israel.
Nabi Daud ini pernah diangkat menjadi raja Bani Israel. Kenapa beliau ini sampai diangkat menjadi rajanya Bani Israel? Nabi Daud ini seorang prajurit Tolut. Ini waktu sekolah anak raja Tolut, anak raja Jalut.